mula-mula saya lahir dulu, tiba-tiba nggak tahu kok ada yang kedua. Dan dokternya bilang, waduh, ternyata kembar. Tapi saya agak kecewa kok lagunya si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia. Mulai hari ini mahasiswa UI menyatakan mogok kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan. Wah, ini pasti kamu teman-teman itu. Kamu milih dia karena mirip Kak Heni. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Ya, hari ini gue, Deddy G, bertugas bersama rekan gue, Udos. Nah, kali ini kita bicara topik lain daripada yang lain. Yes. Selama ini kita bergumul dengan nada, kali ini edisi khusus salah satu ikon di masa retro, terutama kita nih, anak-anak pada masa itu adalah, silakan perkenalkan diri. Kak Seto. Oke, siapa yang nggak kenal Kak Seto? Kembali ke zaman retro. Oke, kita mulai Kak Seto ya. Permisi ya Kak Seto. Jadi kita nih, podcast kita bicara tentang 70, 80, 90. Kita melihat Kak Seto sebagai salah satu ikon anak-anak di era retro. Tentu punya banyak cerita. Kita mulai dengan cerita masa kanak-kanaknya Kak Seto. Ya. Kak Seto dari mana? Terus sampai ke Jakarta seperti apa sebelum memulai karir dan kuliah. Silahkan Kak Seto. Iya, saya lahir 37 tahun yang lalu. Oh maaf, 73 tahun yang lalu, tahun 51, sebagai anak kembar, sepasang anak kembar. Nah, kebetulan yang membantu melahirkan itu masih family, seorang dokter yang sekarang jadi nama rumah sakit di Kota Klaten. Oh, oke. Dan saya memang lahir sebagai coklat, cowok Klaten. Wih, coklat. Oke. Nah, mula-mula saya lahir dulu, tiba-tiba nggak tahu kok ada yang kedua. Dan dokternya bilang, waduh, ternyata kembar. Zaman dulu kan belum ada USG segala macam kan gitu. Lalu dokter bilang, ini saya yang satunya agak putih, yang satunya agak hitam. Nah, bahasa Jawa, putih itu namanya Seto, hitam tuh Kresno. Jadi kalau batik layar Seto tuh batik layarnya datarnya itu dasarnya putih, layar Kresno hitam. Nah, akhirnya ya sudah sampai di akte kelahiran, sampai masuk ke SD namanya hanya satu Seto dan satu Kresno. Gitu. Lalu waktu masuk, wah kok ini terlalu pendek nih. Ya, saya tinggal ditambah nama ayah saya Mulyadi, diberi nama Seto Mulyadi, dia Kresno Mulyadi. Nah, kami kembar sebagai anak yang terkenal saat itu sebagai anak yang nakal, bandel. Nggak bisa diem, dua-duanya loncat-loncat segala macam. Umur 4 tahun naik ke atas pohon, jatuh, kepala di bawah bocor. Akhirnya dijahit. Nah, kenapa sampai sekarang pakai poni untuk nutupi jahitannya gitu. Itu jawabannya. Karena banyak yang nanya sama saya, kenapa Kak Seto nggak pernah berubah model rambut? Itu jawabannya. Oke, lanjut Kak Seto, lanjut Kak Seto. Ya udah, akhirnya terus besar, ya sama-sama seneng nari, seneng pencak silat, seneng gambar, seneng nyanyi. Kalau main olahraga, main bola dan sebagainya. Nah, pernah karena paman saya itu tahun 62 juara Asian Games waktu itu, juara pingpong. Akhirnya kita ikut belajar pingpong. Akhirnya saya waktu umur 11 tahun kelas 5 SD itu juga sudah juara Kota Klaten waktu itu, juara umum. Jadi yang gede-gede kalah karena seneng pingpong itu. Terus berkembang. Akhirnya tahun 66 ayah wafat. Nah, karena keadaan ekonomi turun, akhirnya dititipkan kami bertiga. Ada kakak saya nomor 1. Oh, jadi sebelum Kak Seto ada kakak 1 ya? Ada kakak ya. Dititipkan ke Bulik di Surabaya. Nah, karena keadaan serba kurang, jadi ya zaman SMA itu sambil ya prihatin ya jadi anak jalanan, jual koran, jual tas plastik dan sebagainya. Masuk sekolah boleh 2 bulan pertama pakai celana pendek karena nggak punya celana panjang. SMA kan waktu itu
semua harus celana panjang. Tapi gurunya, kepala sekolahnya mengizinkan itu. Boleh datang agak terlambat kalau pagi, biar jualan korannya habis dulu. Jadi penuh dengan tantangan masa muda. Masa kecil kan. Tapi akhirnya ya karena sudah penggemar baca-baca buku, zaman itu mengagumi Bung Karno dan pemimpin dunia, akhirnya ya inginnya jadi pemimpin gitu aja. Prestasinya saat itu jadi ketua OSIS. Terpilih. Walaupun saya saat itu gagap, tapi ternyata latihan akhirnya saya tulis, saya hafalkan pada waktu kampanye OSIS, yaitu berdasarkan hafalan tadi. Jadi gagapnya hilang. Gitu. Sekarang masih kalau tanggal-tanggal tua. Nah, akhirnya pada waktu kita juga berkompetisi sebagai anak kembar itu kan, waktu lulus, akhirnya alhamdulillah bisa lulus SMA. Daftar ke kedokteran. Dulu kan zaman kecil dulu, pokoknya kalau sukses itu kalau nggak dokter, insinyur. Itu aja. Betul. Akhirnya ya udah jadi dokter aja. Dia diterima di kedokteran UNER, saya gagal. Wah, namanya malu kan, dibanding-bandingkan kan. Zaman dulu belum ada lagu Wongkong ini kok dibanding-bandingkan. Jadi sekarang ya boleh, kamu bodoh, kamu pinter, saudara kembar kamu lebih pinter. Gitu. Akhirnya saking malu, saya tanpa izin bahasa Perancisnya minggat. Namanya nggak punya teman, nggak punya saudara, itu pun naik kereta api juga pindah-pindah karena nggak punya uang kan, supaya nggak ketangkep kondektur waktu itu ya. Akhirnya sampai Jakarta, wah nggak ngerti siapa ini, ya lama-lama hidup menggelandang. Jadi pemulung, kadang juga ngamen, kadang jadi kuli pasar dan sebagainya. Itu selama kurang lebih 7 bulan. Tapi sebelum itu pada waktu lihat televisi di sebuah warung gitu ya, televisi hitam putih waktu itu, kok ada acara Bukasur di TVRI. Lalu saya bilang, wah saya bisa kalau seperti ini ya. Akhirnya saya jalan kaki ke TVRI dengan pakaian yang paling rapi begitu. Saya di mana mau ketemu Bukasur? Wah bukan di sini, Bukasur di sana di daerah Cikini sana. Saya ingat jalan kebun binatang kebun binatang 4 nomor 2. Akhirnya saya cari jalan kaki dari Senayan sampai ke Cikini, ketemu udah jam 2 siang. Saya ketuk pintunya nekat saja. Ternyata yang membuka pintu Pak Kasur. Saya pernah baca di majalah Intisari waktu itu, Pak Kasur, Bukasur, toko anak-anak begitu. Wah, kenapa Dik? Saya bilang, Pak, saya calon mahasiswa UI. Namanya calon, kapan-kapan maksudnya. Padahal belum apply Pak ya? Belum apa-apa. Jangan masuk. Akhirnya, ya kenapa? Saya mau menjadi asisten Bapak. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa Pak. Oh, baik-baik. Kalau gitu nanti sore datang ke Taman Situ Lembang. Jadi ada semacam PAUD begitu, namanya kebun kanak-kanak. Gimana itu? Dia kasih tahu, oke. Dia pamit. Kemudian ada tukang warung. Saya bilang, Bu, saya boleh bantu cuci piring, tapi saya boleh minta nasinya. Saya lapar. Oh ya udah boleh, bantu ini. Udah makan, sorenya saya datang pas sekitar jam 4 begitu. Lalu saya ketemu sudah banyak anak-anak diantar oleh ibu-ibunya waktu itu. Lalu, Pak, saya yang tadi siang datang ke rumah Bapak. Oh, baik, yang calon mahasiswa UI. Iya, betul Pak, saya bilang gitu. Oke. Nah, siapa Dik namanya? Nama saya Seto, Pak. Lalu, ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru. Kita panggil Kak Seto. Semua tepuk tangan. Gitu. Udah, saya lihat waktu itu kok pas jam 4 sore gitu. Setelah itu dia mengasuh, saya udah masih agak kaku juga ya, tapi ya sudah nggak apa-apa Dik, namanya juga belajar gitu. Udah sampai sorenya saya kembali ke tempat markas saya di tempat sampah tadi, saya titip ransel saya yang isi buku harian, saya selalu catat buku harian. Wah, ini tanggal 4 bulan April. Wah, bulan 4. Tadi pas jam 4 saya diumumkan dengan nama Kak Seto. Sebagai temannya anak-anak. Nah, itu sampai sekarang saya kenang sebagai hari pertama saya mengabdi di dunia anak-anak. 4 April jam 4 sore
tahun 70. Jadi 54 tahun yang lalu. Serba 4, kebetulan saya waktu kecil matematika dapat 4 juga. Terkenal paling bodoh, paling bandel dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya ya sudah saya nikmati setiap sore saya membantu Pak Kasur begitu. Lalu saya pernah mendengar lagunya Pak Kasur Si Kancil. Nah, Si Kancil kan maskot hewan khas Indonesia kan. Betul. Tapi saya agak kecewa kok lagunya Si Kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Kalau ayam lekas digulung jangan diberi ampun. Aduh, kok kancil demikian ya. Akhirnya saya coba cari figur hewan khas Indonesia. Ada cendrawasih. Saya kasih nama Cendi. Tapi wah kok di Papua Nugini ada juga. Ada beberapa hewan yang lain juga ada, negara lain ada. Satu-satunya yang ada di Indonesia hanya komodo. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencipta hewan komodo ini dengan figur khusus, dengan saya bikin lagunya. Itu saya ingat tanggal 1 Agustus tahun 75. Akhirnya ya karena kalau si komodo terlalu panjang, si komo atau si modo. Nah itu lahirnya dongeng si komo yang kemudian saya populerkan juga dengan lagu-lagu dan sebagainya. Oke, kasih tuh, mohon maaf aku potong. Ini kita stop sampai di komo dulu. Kita belum mulai komo. Okay. Aku tertarik dari omongan Kasito tadi kan. Protes akan lagu Si Kancil. Padahal Kasito kan sudah lulus dari psikologi belum? Belum, masih kuliah. Apa yang membuat Kasito berpikir seperti itu? Padahal belum masih sampai psikologi loh. Iya. Kok berani-beraninya protes itu? Lagu Si Kancil itu pertanyaan saya gitu. Iya, karena saya juga mengasuh anak-anak bersama Pak Kasur waktu sebagai asisten beliau. Tapi kan sudah mulai harus menanamkan anak-anak harus senang pada teman, harus bisa memaafkan, harus berani minta maaf, terima kasih dan sebagainya. Jadi kok agak kontradiktif ya, kok ada unsur jangan diberi ampun misalnya gitu. Kok dibilang nakal, justru kita mau membangun karakter yang penuh persahabatan, yang tidak nakal, tidak menyimpang dan sebagainya gitu. Jadi saya justru merekam apa yang diajarkan Pak Kasur kepada saya karena beliau adalah guru besar saya yang pertama dalam ilmu psikologi, dan beliau juga yang kemudian karena saya gagal masuk UI Fakultas Kedokteran, waktu saya sedih beliau mengatakan, "Dik, rupanya adik tidak bakat jadi dokter." Lalu beliau mengatakan, "Adik lebih cocok jadi psikolog." Saya nggak ngerti apa itu psikolog, Pak. Itu dokter tanpa alat suntik. Jadi dengan kekuatan kata-kata dan sebagainya itu. Nah, beliau yang kemudian mendorong saya, menjerumuskan saya masuk ke fakultas psikologi. Jadi tanpa sadar ilmu psikologi yang dasarnya praktis saya peroleh dari beliau. Justru sebelum kuliah jalan dari Pak Kasur itu. Dan saya ingat juga tanggal 23 September tahun 70. Waktu itu saya membereskan angklung yang agak berantakan. Beliau menepuk punggung saya. "Dek, kalau saya mati," itu kata-kata beliau seperti itu. Panggil saya juga adik gitu. "Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Jadi itu yang saya pegang terus waktu pernah ditawarin jadi menteri, jadi ikut kampanye bupati. Saya bilang biar saya sesuai dengan amanat Pak Kasur, jadi tukang momong anak-anak Indonesia. Jadi itu yang saya pegang terus sampai sekarang. Ya udah, saya menikmati dan saya bahagia jadi sahabatnya anak-anak. Saya nyanyi, saya ketawa dan sebagainya. Pada saat itu udah punya program TV Kasito sebelum? Nah, kemudian setelah saya berhasil masuk kuliah di Fakultas Psikologi tahun 72 itu, jadi udah terlambat 2 tahun. Lalu tahun 78 saya aktif juga di Dewan Mahasiswa. Waktu itu ketua dewannya pertama zaman Pak Hariman Siregar. Ada Polisi Maulari, diganti Pak Dipo Alam yang sekarang. Kemudian sempat diganti sekarang Profesor Lukman Hakim yang ketua LIPI itu. Nah, waktu itu banyak yang ditangkepin karena berbagai protes mahasiswa. Saya didaulat oleh senat-senat yang ada di situ untuk menjadi pejabat ketua Dewan Mahasiswa UI waktu itu. Nah,
waktu itu aktif memimpin, sering rapat-rapat gelap, rapatnya di tempat gelap soalnya. Rapat gelap. Zaman Dimatikan. dulu masih ada loh rapat gelap loh. Masih ada rapat gelap zaman dulu. Dimatikan lampunya supaya nggak terlalu entel. Iya. Nah, akhirnya diputuskan mahasiswa UI mogok kuliah mengikuti mahasiswa ITB. Waktu itu Ketua Dewan Mahasiswa ITB, Mas siapa yang jadi duta besar? Heri Ahmadi. Mas Heri Ahmadi, ya. Akhirnya udah, saya lupa tanggalnya, tapi saya berdiri di atas mobil, saya berteriak lantang. Mulai hari ini mahasiswa UI menyatakan mogok kuliah sampai waktu yang tidak ditentukan. Wah, semua sorak-sorai, ternyata militer UDN masuk. Kalau masuk, nah kita udah siapkan pagar betis, tarik mundur supaya tidak terjadi perlawanan. Karena di ITB banyak korbannya waktu itu. Iya. Mundur, udah kocar-kacir semua. Menjelang siang ditangkepin satu-satu. Kami dibawa ke Kodam waktu itu dan diperiksa langsung kasdamnya Bapak almarhum Edi Nalapraya. Gitu. Ya. Udah satu-satu masuk. Begitu saya, loh, kamu Kak Seto ya? Siap jenderal. Saya nggak ngerti jenderal atau masih belum jenderal. Kasdam. Dan terus langsung, kamu kan gurunya anak saya. Anak saya kan murid kamu di Taman Ria Monas gitu. Ya, siap jenderal. Udahlah, kamu tetap di dunia anak-anak aja, nggak usah yang sibuk-sibuk politik begini. Udah, kamu panggil ajudan, antar pulang ke rumah. Sudah sampai di rumah, ternyata dapat undangan dari TVRI untuk mengasuh acara Aneka Ria anak-anak tahun 78. Kenapa kira-kira latar belakangnya TVRI sampai mengundang Kak Seto? Karena saya sudah sering membantu Ibu Kasur ke TVRI, jadi lama dikenal. Jadi mungkin mereka sudah calon ke awal, nanti kalau ada acara baru, ini yang mengasuh gitu. Waktu itu pertama dengan Kak Gatot Sunyoto. Gatot Sunyoto Tongki. Yes, oke. Lalu setelah itu sempat dipadukan dengan ada artis, ada Kak Hendiko Sindang, Kak Repi Kaduri, dan terakhir dengan Kak Heni Purwonegoro. Sebelum Kak Heni itu ada beberapa artis. Ada beberapa artis, ya. oke. Nah, rupanya dianggap ini yang paling cocok, yang saling menyambung begitu. Okay. Ya sudah, akhirnya ya cukup lama lah untuk mengasuh acara Aneka Ria anak-anak itu. Ya akhirnya saya sudah lepas juga, tidak menjabat di DMUI karena sudah ada NKK BKK waktu itu dari menterinya Pak Daud Yusuf. Ya udah, akhirnya sampai sekarang ya fokus di dunia anak-anak. Tapi itu pada saat itu belum selesai kuliah pada saat yang apa? Belum. Anak-anak belum ya, masih kuliah. Tahun 78 belum selesai kuliah. Saya kan kuliahnya yang lain 4,5 tahun, saya 9 tahun baru lulus. Itu Zaman dulu masih memungkinkan. Zaman dulu masih memungkinkan. Betul. Gitu, dan saya merasa ya udah saya biaya sendiri, ya udah nikmati aja. Setiap tahun ganti teman gitu. Kak Seto masih ingat hari apa itu acara Kak Seto? Apanya? Acara yang taman kanak-kanak tadi itu? Setiap hari apa? Itu kalau sebentar ya, saya agak kalau ingat. Minggu sore. Minggu sore. Ya. Jam 5 ya? Iya, jam 5 sore. Pokoknya Aneka Ria anak-anak. Lalu mantan yang ikut acara itu, salah satunya ada yang penyanyi yang terkenal di Italia, yang di Eropa tuh, penyanyi internasional Jakarta, siapa? Anggun C. Sasmi, itu mantan di situ. Lalu yang yang gerak-gerak itu? Septian. Ya, Septian Dwi Cahyo, iya. Septian, dan beberapa yang lain ya. Tapi Ya. antara lain beliau itu, gitu. Konsep acaranya seperti apa pada saat itu Kak Seto? Konsep acara itu? Ya, intinya adalah memberi kesempatan kepada anak-anak menampilkan kebolehannya. Ada yang nari, ada yang tadi pantomim, apapun lah ya kebiasaan mereka itu, kemudian baca puisi, apapun juga. Jadi ada juga pandai pencak silat dan sebagainya. Jadi bahwa anak-anak Indonesia itu kreatif dengan berbagai ragam keterampilan atau kecerdasannya. Dan kita juga menekankan bahwa cerdas itu bukan hanya akademik, tapi juga cerdas di bidang kegiatan-kegiatan seni, olahraga, itu ditampilkan sehingga mereka juga punya konsep diri yang positif bahwa bangga sebagai diri sendiri gitu. Luar
luar biasa. Ada cerita yang indah yang diingat waktu zamannya di TVRI Kak Seto. Waktu mungkin salah satu acaranya yang sangat menyentuh Kak Seto tuh, ingat gak? Iya, paling kami juga mengundang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak tunanetra, kadang-kadang kami juga datang ke YPAC, kemudian kami juga datang ke waktu itu panti asuhan Wisma Tanmiat yang tunanetra, kemudian juga yang tunarungu dan sebagainya. Dan ya memang kalau melihat anak-anak itu dengan segala kepercayaannya dan rasa berani tampil itu kadang-kadang sangat menggetarkan jiwa saya. Jadi aduh, bahagia sekali ya, dan itulah saya mendapatkan semacam kekuatan untuk juga penuh rasa syukur bahwa anak-anak itu saja tampil percaya diri dan ternyata bisa. Jadi akhirnya itu jadi pelajaran saya untuk tidak mudah baper, tidak cengeng, tidak manja dan sebagainya. Itu. Berapa tahun pada saat itu sempat dengan duet bersama Kak Heni? Berapa tahun? Dari tahun 78 sampai sekitar tahun berapa? 86, 87 lah sekitar. Oh, hampir 10 tahun. Iya. Hampir 10 tahun. Iya, betul. Dan ya karena kegiatan itu juga akhirnya juga dikenal oleh, saya kenal almarhum Bang Buyung Nasution yang pada waktu ada kegiatan internasional, nah saya langsung diberi kepercayaan untuk dikirim waktu ke Jepang untuk pertemuan para aktivis-aktivis muda yang dianggap kreatif dan punya kepedulian pada kegiatan sosial misalnya gitu. Jadi ya melalui aneka karya anak-anak itu akhirnya juga ke berbagai tempat, kemudahan, bahkan akhirnya juga diundang oleh Ibu Negara waktu itu, Ibu Tien Soeharto, untuk mengisi kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah. Salah satunya ide saya adalah Istana Anak-anak Indonesia. Oke. Akhirnya juga yang dulu pernah protes waktu itu, Iya, pada saat pembangunan ya. Pada saat pembangunan. Tapi ternyata akhirnya juga saya juga sering diundang keluarga Bapak Soeharto untuk menghibur putra-putrinya yang cucunya yang ulang tahun, putra-putrinya waktu itu. Putra-putri, masih putra-putri, betul. Yang ulang tahun dan sebagainya. Oke. Sebelum pertanyaan lanjutan dari audiens, tim Lenong ada yang mau nanya? Ini audiensnya banyak banget. Belum. Oke. Pertanyaan lanjutan saya nih Kak Seto. Pada saat ada karya anak-anak itu pembuka jalan sebetulnya ya, untuk sebelum langkah-langkah selanjutnya. Dan Kak Seto dan Kak Heni sudah punya fans dong pada saat itu dong dari anak-anak. Seperti apa sih bentuk fansnya anak-anak mengekspresikannya ke Kak Seto dan Kak Heni pada era itu? Seperti apa ekspresinya? Iya, artinya selalu dipanggil Kak Seto, Kak Heni, Kak Seto, Kak Heni, sehingga jadi semacam duit tunggal begitu. Malah ada yang seorang ibu yang mengatakan, Kak Seto, Kak Heni kapan menikahnya? Jadi dipikir padahal beliau sudah berkeluarga, saya masih single kan begitu. Bahkan suatu kenangan yang lucu pada saat saya sudah punya pacar, yang kemudian jadi istri saya ini, terus Kak Heni bilang, aku pengen lihat deh pacar kamu. Nah, ada beberapa orang, wah ini pasti kamu teman-teman itu, kamu milih dia karena mirip Kak Heni. Begitu kemudian saya kenalkan, begitu lihat, wah juga benar deh, langsung Kak Heni bilang begitu. Jadi ya itu salah satu kenangan indah lah. Betul. Dulu ada, wah ini gara-gara dekat sama Kak Heni, mungkin frustrasi nggak bisa dapat Kak Heni, cari yang mirip Kak Heni katanya begitu. Gosip zaman dulu. Itu gosip zaman dulu. Iya. Nah, kalau dalam keseharian nih misalnya Kak Seto, ya nggak kayak sekarang lah, era sekarang kan ada handphone, tinggal cek-cek kalau ketemu idola gitu ya. Nah pada saat Kak Seto berjalan kemana gitu, zaman itu gitu, apa reaksi anak-anak begitu tahu ini Kak Seto nih sama Kak Heni, apa reaksi anak-anak pada saat itu? Iya, banyak ingin foto, minta tanda tangan. Tapi pada saat itu belum ada handphone Kak Seto? Belum ada ya. Ya kalau ada ayahnya bawa foto kamera gitu ya. Tapi yang sering minta tanda tangan saat itu, tanda tangan gitu. Zaman dulu jadi tanda tangan. ya merasa jadi artis sehari lah. Artis sehari. Selebritis ya Kak Seto. Iya. Ada yang ditanyakan, silakan Bu Dos. Ada pernyataan sedikit. Oke, silakan. Jadi
aku tuh dulu juga sebenarnya di TK-nya Pak Kasur. Oh ya, Jadi, yang di kan, mana? Di yang kebun di- binatang. Iya. Oh. Jadi waktu itu saya masih 3 tahun, 4 tahun. Jadi Kak Seto juga guru saya dulu. Oh. Masih dulu, jadi nggak asing Kak Seto kan, sempat merasakan sentuhannya Kak Seto. Oke, kita lanjut. Sekarang tadi masih ada yang mau ditanya lagi? Oh, ternyata banyak. Silakan. Iya, monggo. Mau nanya Kak Seto, ketika bikin program Karya Anak-anak, Kak Seto ikut bertanggung jawab dengan isinya atau sudah disodorkan oleh TVRI untuk Kak Seto? Iya, pada dasarnya sudah, tapi juga dilibatkan untuk ikut mencari. Iya, jadi kalau ada SD atau apa yang punya tim yang bagus, apakah paduan suara atau nyanyi tunggal atau mungkin juga yang pinter main pencak silat dan sebagainya, boleh disampaikan ke TVRI. Nah, bahkan saya juga ikut membantu mencari yang tadi anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Jadi ke YPAC, ke Wisma Tanmiat. Saya juga waktu jadi office boy di tempatnya Ibu Nasution, itu saya ikut membantu. Saya diminta jadi office boy tapi jadi pengurus Yayasan Santirama. Nah, itu yang kemudian jadi sekolah tunarungu. Sekarang namanya Bisu Tuli ya, langsung harus kembali ke nama lama juga. Nah, saya yang mendesain logonya dan juga tulisan Santirama itu tulisan saya yang sampai sekarang. Kemarin saya melihat logonya masih tetap dipakai, yaitu 54 tahun yang lalu. Nah, saya sering datang juga untuk mengajak anak-anak untuk tampil, gitu. Ini ya sih anak-anak waktu itu tuh gimana sih datang ke TVRI terus ini nggak ribet nggak sih anak-anak itu? Iya. Iya. Program untuk menjadi mengisi acara itu ribet nggak sih anak-anak zaman dulu itu? Iya, memang kalau itu kadang-kadang bahasa Perancisnya agak semerawut, ya. Tapi Pak Kasur yang mengajarkan saya bahwa anak-anak itu unik. Jadi temukan keunikannya. Anak-anak itu dinamis. Jadi kalau mereka itu ya penuh dinamika. Tinggal bagaimana menghadapinya. Nah, satu senjata ampuh menghadapi anak-anak yang diajarkan Pak Kasur adalah bahasa Jepangnya mesem. Mesem itu senyum. Jadi saya melatih senyum gini yang miring, senyum gini kayak Dracula nakutin. Lama saya temukan senyum yang pas. Nah, itulah senjata menghadapi anak-anak. Jadi kalau seperti itu jangan marah, jangan gitu. Nah, cari perhatian gitu. Nah, sekarang coba pegang kepala, pegang perut, adalah pegang kelapa. Salah. Nah, anak-anak ketahui, tapi kemudian menarik perhatian sehingga anak-anak tidak saling misalnya berebut atau tapi mulai terarah. Nah, setelah itu diberikan panduan dengan nyanyi, dengan misalnya duduk yang manis dan sebagainya, tapi dengan nada-nada indah. Gitu. Jadi ibaratnya semacam menjinakkan anak-anak yang galak-galak tadi. Jadi akhirnya memang pendekatan kepada anak-anak harus penuh persahabatan. Dan harus memosisikan bukan sebagai bos atau komandan, sebagai sahabat anak itu. Nah, Kak Seto tadi kita sudah berbicara masalah Karya Anak-anak, duet mautnya Kak Seto dengan Kak Heni. Tadi juga Kak Seto sempat bercerita tentang Sikomo. Kita masuk dengan Sikomo. Nah, Sikomo itu Kak Seto itu menciptakan itu tadi kan latar belakangnya karena si Kancil, protes terhadap si Kancil kan. Iya. Nah, realisasinya seperti apa pada saat itu? Pada saat itu menciptakan Sikomo itu diterjemahkan dalam bentuk cerita, diterjemahkan dalam bentuk lagu atau apa? Mungkin Kak Seto bisa cerita. Iya, memang waktu itu dalam bentuk dongeng ya. Dongeng bahwa saya dongeng untuk anak-anak bahwa ada teman kita yang ada di Pulau Komodo dan namanya binatangnya komodo, tapi kita beri nama Sikomo. Kan ada si Kancil, ada Sikomo begitu. Nah, Sikomo itu anaknya baik, senang persahabatan, tidak suka jahil kepada teman-teman dan sebagainya. Jadi juga berbagai hal-hal yang membangun karakter anak-anak untuk selalu punya akhlak mulia, tapi juga penuh persahabatan, tapi juga percaya diri, juga kreatif, senang belajar dan sebagainya. Jadi saya pun mencoba mencipta lagu-lagu saat itu mengikuti Pak Kasur.
Karena waktu itu Pak Kasut bilang, "Dik, murid yang baik adalah kalau bisa lebih hebat dari gurunya." Nah, saya juga bikin lagu-lagu waktu itu, lagu-lagu apa bangun pagi, olahraga pagi, dan sebagainya. Nah, akhirnya lama-lama waktu itu tahun 86, saya coba bikin boneka yang agak besar begitu, diisi orang begitu untuk ditampilkan di TVRI waktu itu. Sempat sekali tampil, tapi nggak ada sambutan ya. Udah kayaknya agak terlupakan. Tapi saya sering mulai bikin bonekanya, apalagi tahun 87 waktu itu saya dapat kesempatan jadi model iklan untuk pergi ke luar negeri begitu. Jadi wisata begitu, saya jadi modelnya. Nah, boleh ikut dari rombongan itu ke Amerika waktu itu. Nah, di sebuah kota di San Francisco, saya menemukan ada boneka naga. Naga begitu, pokoknya saya kebetulan juga sudah menikah. Kemudian saya bawa pulang naga itu, dan setelah itu saya pelajari ternyata komodo itu bagian dari naga juga. Jadi namanya komodo dragon itu panggilannya, itu naga gitu. Nah, kemudian pas awal tahun 90 itu ada sebuah stasiun televisi baru, swasta ya? Ya, swasta, itu milik Mbak Tutut waktu itu, TPI. yang perlu acara untuk anak-anak. Saya didatengin, bisa nggak dalam waktu 1 minggu kami beri kesempatan untuk membuat acara untuk anak-anak. Terus apa itu? Terserah Kak Seto. Lalu saya pikir, saya kan juga senang dongeng boneka juga kan. Boleh nggak cerita boneka? Wah, boleh. Nah, dalam seminggu itu saya kumpulkan. Saya mau tampilkan si Komo tadi ya. Nah, saya ingat boneka naga tadi. Wah, ini agak mirip si Komo, tapi sayang kok ada kupingnya panjang gitu. Akhirnya saya tekuk, saya jahit. Lalu ada sisiknya begitu, ada sirip begitu. Ya udah saya gunting. Pokoknya saya renovasi. Lidahnya kok terlalu panjang ya. Saya lipat juga, saya jahit gitu. Nah, akhirnya itu saya ciptakan skenarionya, saya rekam suaranya dan sebagainya dalam seminggu. Pas rekaman sudah siap semua. Nah, saya kumpulkan ada boneka-boneka, ada si Komo, dan temennya apalagi ya, ini ada bebek. Nah, ini bebeknya kok lucu ya. Nah, saya beri nama Belu, bebek lucu. Kemudian saya nemukan boneka ada domba putih. Ya udah Dompu, domba putih gitu. Lalu ini ada sapinya. Sapi ini, wah, karena sapi mengajak anak senang minum susu kan, supaya badannya kuat. Ya udah sapi kokoh. Nah, namanya Piko gitu. Akhirnya ada lagi apa yang kira-kira agak jahil, pokoknya mewakili anak-anak lah, kadang-kadang usil begitu. Ya udah saya barusan bikin boneka ulat yang panjang begitu. Ya udah saya beri nama ulat jahil atau ulil. Jadi itu 4-5 tokoh tadi. Walaupun kemudian beberapa saat pada waktu Ulil udah makin populer karena kejahilannya, ada seorang ibu datang, Kak Seto, ini gara-gara Kak Seto bikin boneka Ulil, anak saya namanya Ulil, sering diledek, dibully teman-temannya. Kamu kan jahil, seperti Ulil. Aduh, oh ya udah, oke. Karena namanya sudah terkenal Ulil, ya udah sekarang namanya ulat kecil. Ulil ya. Ulil tapi ulat jahilnya hilang, diganti dengan kecil gitu. Jadi ulil bukan jahil tapi ulat kecil saja kok. Padahal jahil itu maksudnya kreatif karena sering menggoda si Komo dan kawan-kawannya begitu. Nah, maaf satunya. Si Komo itu berarti pada saat yang pertama dijumpai di TVRI itu berbeda dengan si Komo yang agak mirip. Iya, itu kan boneka yang saya buat kan. Saya desain sendiri, saya buat boneka besar tapi sambil menari-nari begitu. Tapi karena itu harus cerita boneka, ya udah boneka yang naga itu sudah jadi. Dan sampai sekarang ya masih ada. Yang sejak tahun 87 yang saya beli, yang saya renovasi, kemudian tahun 90 muncul itu begitu. Ada yang mau ditanya kan? Silakan.
Istiqomah ya dulu. Silakan. Ada pertanyaan Kak Seto. Siap, monggo. Kalau nggak salah lagu Sikomo itu sempat hits di anak-anak di tahun 90-an ya. Kalau nggak salah 80 90-an. Iya. Itu yang mengarang ciptakan lagu juga Kak Seto sendiri. Iya. Dan terus apakah yang menyuarakan Kak Seto? Yang menyuarakan Apa Sikomo bukan? itu Kak Seto juga? Iya. Sampai sekarang yang wele. Itu ya. Iya enggak? Sekali lagi Kak Seto. Wele. Wah, itu ikon banget tuh di 80 90 itu. Ikon. Itu Kak Seto nyanyiin sendiri bukan kan ya pada saat Saya nyanyi sendiri Oh, semua. itu saya sendiri? Iya. Terus Dan yang di dalam kemudian bonekanya Kak Seto juga? apa? Yang menarikan bonekanya? Oh enggak, kalau itu enggak. Iya, karena apa ya, yang mengisi suara Sikomo dan Ulil itu saya. Dan Ulil kan Ulil juga. dipercepat, jadi istilahnya kayak chipmunk begitu. Oh, iya, Tapi iya. suara saya juga, yang bikin skenario saya, lagu-lagu saya, Iya, dan iya. kemudian ya yang menggerakkan ini kadang-kadang juga saya juga bonekanya itu gitu. Menarik. Ada? Iya. Oh nanya, proses menciptakan lagunya itu berapa lama Kaseto sendiri kan yang menciptakan? Iya, iya. Itu berapa lama dapat inspirasinya terus sampai akhirnya Sampai jadi tercipta. dengan lirik itu tuh berapa lama? Iya, sebetulnya rata-rata 1 sampai 2 jam. Jadi kalau sudah saya fokus ini rengeng gitu apa sih bahasa Indonesianya? Bergumam ya itu. La 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 la. Oh langsung sol fa mi fa sol do sol fa mi. Saya bikin begitu, saya pertimbangkan wah ini kurang begini, kurang tinggi, kurang ini, ya sudah akhirnya jadi lagu, udah masuk rekaman begitu. Nah, yang menyanyikan awal-awalnya itu saya dan dibantu oleh Kak Henny. Oh, berdua Jadi lagi. di backup berdua dengan lagi. suara artis Indonesia yang top ya, yang Iya, penyanyi iya. istana itu yang banyak mengisi suara Sikomo begitu. Mengisi suara lagu-lagu Sikomo tadi. Bahkan lagu yang Sikomo, Sikomo, itulah nama saya. Waktu pembukaan itu berdua dengan Kak Henny juga itu. Oke. Iya. Pantes gosipnya kenceng sama kayak ini lagi. Nanya lagi Kaseto. Iya. Kaseto dengan Kak Henny kan memang cukup lama ya. waktu Iya, itu iya. Apa kesannya Kaseto bekerja sama dengan Kak Henny selama? Ya sangat-sangat apa ya, cocok, sangat saling membantu, saling ya membantu kekurangan masing-masing, juga berdiskusi dan sebagainya. Jadi ya saya selalu anggap beliau adalah kakak saya. Ya, jadi karena memang ya beliau juga banyak membantu, membimbing, membackup dan sebagainya. Bahkan pernah beberapa saat sebelumnya karena dianggap seperti duetnya juga nyambung, pernah juga saya diminta membantu mengisi lagu-lagu Kristiani dari beliau. Ya, begitu. Terima kasih Kaseto. Ya, Silakan. Iya. Sebelumnya saya merinding nih nanya sama Kak Seto. Karena saya termasuk generasinya Sikomo. Oh, oke. Punya kasetnya dulu. Oh, Jadi, Kak siap. Seto, mungkin satu pertanyaan retorika ya. Menurut pendapat Kak Seto, kalau dulu kami punya tokoh anak-anak namanya Sikomo, gimana pendapat Kak Seto buat anak-anak sekarang yang seakan-akan kehilangan tokoh anak-anak di Indonesia? Karena kita sering ke tokoh, let's say Upin Ipin atau tokoh-tokoh dari negara lain. Udah nggak sabar kasih itu dia mau narik gini Iya. udah nggak sabar. Silakan aja dijawab nggak apa-apa kasih itu silakan. Iya, ya memang itulah menjadi banyak keprihatinan yang masuk ke kami, ke Instagram kami ya. Sehingga salah satu seruan dari begitu banyak ibu-ibu, kalau ketemu maupun tadi melalui media sosial, tolong bangkitkan kembali Sikomo. Dan kami sudah mulai melakukan langkah-langkah itu. Mudah-mudahan Hari Anak Nasional nanti 23 Juli ada kejutan dari Sikomo dan diperkaya lagi, dimantapkan lagi tanggal 1 Agustus sebagai hari ulang tahun Sikomo ke-54 ya. Itu Sikomo Reborn kembali. Mudah-mudahan dapat sambutan dari masyarakat. Ya. Bahkan mimpinya kalau ada
Disneyland, Iya. nanti akan ada Sikomoland. Wih. Mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Iya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Nah, oke, saya menanya kembali. Pada saat program Sikomo, itu Kak Seto masih jalan dengan TVRI? Sudah tidak. Oh, sudah tidak, sudah selesai ya? Kan saya selesai dari tahun berapa 78 sampai sekitar 88 ya, 8788 waktu itu. Nah, dengan TPI kan mulai tahun 90. Oh, setelah selesai itu Ya, baru. setelah selesai baru lanjut ke TPI gitu. Oke, itu meledak banget tuh Komo tuh. Anak-anak retro pasti tahu lah Iya. Komo itu. Dan kadang-kadang pernah suatu saat kami bikin operetnya sudah dengan ukuran besar, jadi seperti Barney begitu kita Iya. buat. Lalu suatu saat pernah diundang ke Samarinda. Samarinda ada show Sikomo begitu ya, namanya Sikomo Show begitu. Nah, panitia mengatakan hari Minggu pagi waktu itu, ini kalau bisa Sikomo dan Kak Seto jalan-jalan di jalan yang semacam Protokol gitu. bukan tempat apa itu kalau hari Minggu itu ada apa? CFD. Car Free Day, CFD. semacam Car Free Day ya. Jalan-jalan itu sebagai kampanye bahwa nanti jam 10 Sikomo akan show di sebuah gedung yang tempat itu. Udah, kita jalan-jalan. Gara-gara Sikomo lewat, semua ingin berfoto, salaman dan sebagainya. Dan lahirlah kemudian lagu Macet lagi, gara-gara Sikomo lewat. Itu jadi betul-betul pengalaman nyata di Samarinda waktu itu. Jadi akhirnya menginspirasi itu, dan gara-gara lagu itu juga saya pernah dipanggil Pas Pampres. Karena waktu itu, ya mohon maaf ya, Bapak Presiden kalau lewat kan jalan macet. Dan ya kata waktu itu kan seperti mirip-mirip dan sebagainya gitu. Itu menyindir Bapak Presiden. Saya dipanggil Pas Pampres, ditanya gitu, loh ini yang membesarkan TV-nya Mbak Tutut. Mana mungkin saya menyindir ayahnya. Jadi enggak ya? Tidak, sama sekali tidak. Coba silakan, mana buktinya? Ya udah pulang kembali. Ikon banget itu Sikomo lewat. Sampai sekarang loh Kak Seto itu masih di media-media sosial tuh. Macet nih gara-gara Sikomo lewat. Masih keluar tuh, masih keluar itu, Iya. masih keluar. Kalau saya misalnya datang agak terlambat, gara-gara Sikomo lewat. Iya. Oke, Bunda saya mau ditanya nih. Mau ditanya. Oke, silakan. Sebelum masuk ke Nakula Sadewa kali ya. Oke, Nah, silakan. Nah, mau nanya nih, kan Kak Seto tuh jago gambar, nyanyi dan sebagainya. Berarti bisa disebut multitalenta dong ya. Psikolog lagi. Gimana? Ya, gini, saya ini waktu kecil terkenal paling tinggi sebagai 3B. Paling bodoh, paling bandel, dan paling buruk mukanya. Nah, saya dibilang sama ibu saya, kenapa kamu dibilang paling jelek? Karena kamu suka cemberut, suka marah-marah. Coba deh, kamu senyum deh. Jadi sebelum Pak Kasur, ibu saya meletakkan dasar itu. Senyum deh. Oke, kalau dibilang paling bodoh, ya kamu malas belajar. Rajin belajarlah. Nah, kalau kamu dibilang paling bandel, ya kamu bandel, sering teriak-teriak, sering nendang-nendang. Supaya ketika kamu teriak, kamu nyanyi yang merdu deh, yang keras. Jadi misalnya bukan lagu burung kutilang, bukan lilil lilil lilil. Apa saja? Lilil 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 gitu. Oh iya. Kamu senang nendang bola, kamu main bola. Kamu apa? Sering mukul-mukul. Coba mukul tembok ya, mukul tembok. Sakit kan? Nah, latihan mau apa, tinju, pakai apa, sansak, pakai apa gitu. Jadi buanglah apa Energi kamu itu ya, tenaga kamu dibilang itu dengan hal yang positif gitu. Ya sudah, akhirnya karena itu ya senang gambar, ya senang nyanyi, bahkan main musik juga belajar, senang olahraga dan sebagainya. Bahwa ibu saya juga bilang kalau nggak pinter di sekolah, ada pinter yang lain. Jadi ibaratnya cerdas itu ya bisa cerdas matematika, bisa cerdas nyanyi, cerdas gambar, cerdas olahraga dan sebagainya. Nah itu yang mungkin mendorong saya, sehingga pada waktu saya
ya kesulitan ekonomi waktu SMA, ya bisa ngamen, ya bisa kadang-kadang nyanyi di RRI, tapi kadang-kadang juga ya latihan pingpong dan sebagainya untuk ya kadang-kadang cari penghasilan juga begitu. Dan terus terbawa kayaknya kebablasan sampai sekarang begitu. Oke. Lanjut. Oh lanjut, oke. Kalau saya mau menghabiskan versinya Kak Sirto dalam program-programnya dulu nih. Setelah Sikomo ada lagi Kak Sirto dalam yang bekerja sama TV mengelola satu program pasti ada setelah Sikomo. Nah, setelah mahasiswa, memang kemudian saya diminta sebagai pembawa acara. Waktu itu dari IPMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Jadi saya kemudian ya latihan sebagai pembawa acara. Pernah wawancara waktu itu salah satunya dengan, saya lupa pernah dengan Rektor UI. Waktu itu saya siapa Pak Prof. Mahar Marjono kalau tidak salah. Iya. Tapi juga dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain juga sebagai wawancara begitu, dan ini yang kemudian juga membuka jaringan saya juga dengan beberapa pejabat baik di Polri, di TNI dan sebagainya, termasuk juga di waktu itu juga dengan gubernur ya, waktu zaman saya agak lupa waktu dengan gubernur ya. Iya, zaman-zaman itu mungkin sebelum Pak Cokroplanowo ya, setelah Bang Ali ya, Cokroplanowo ya, Pak Cokroplanowo, dan kemudian ya dengan yang lain sehingga membuat saya juga semakin percaya diri walaupun penuh kegagalan. Ya saya kan biang kegagalan dalam bidang studi. Untuk S1-nya aja 9 tahun. Iya. Untuk S2-nya baru umur 37 tahun S2. Pengen jadi S3 baru umur 43 tahun S3. Akhirnya ingin jadi guru besar. Baru umur 70 tahun jadi guru besar saya. Detik-detik terakhir sebelum ditutup pintunya. Oh, itu top banget. Berarti selesai kan? Saya bingung malah kok disebut sama Kak Sirto kegagalan tuh gimana? Iya, di mana? S1, S2, S3 selesai. Ya, artinya tidak seperti yang lain. Mudah-mudahan sudah doktor, mudah-mudahan sudah guru besar dan sebagainya. Pokoknya mimpi itu harus dikejar terus dan jangan pernah putus asa. Artinya berani sukses dan juga berani gagal. Itu dia. Bahwa gagal adalah awal dari kesuksesan. Wih, itu mujarab itu. Oke, selain itu ada lagi versi Kak Sirto dalam program-program ini ada lagi, setelah itu nggak ada ya? Ya, terakhir adalah kemudian saya waktu itu ada tahun 97, ini sudah 90 ya. Yang dulu itu Pak Harto mencanangkan gerakan nasional perlindungan anak. Jadi tahun 89 karena ada Convention on the Rights of the Child, konvensi hak anak yang dicetuskan oleh PBB, dan tahun 90 Indonesia meratifikasi konvensi ini. Dan ini saya kira satu-satunya konvensi internasional yang hampir seluruh dunia, semua negara meratifikasi. Jadi sangat universal bahwa anak-anak harus dilindungi. Anak-anak mempunyai hak-hak dasar yang ya pengembangan dari HAM ya. Itu jadi nggak boleh ada kekerasan terhadap anak, nggak boleh dijewer, dibentak, dipukul, dihina dan sebagainya. Nah, akhirnya tahun 98 Pak Harto turun, diserahkan kepada masyarakat lembaga pelindungan anak yang dibentuk oleh negara waktu itu, dan ketuanya waktu itu Ibu Menteri Sosial zaman itu, Ibu Profesor Baharsyah. Oh ya. Akhirnya semua aktivis dikumpulkan, saya diundang UNICEF. Kak Sirto datang deh. Untuk apa? Ya udah datang saja. Siapa tahu kami calonkan sebagai salah satu pengurus. Gitu. Udah, akhirnya ada semacam kongres yang disebut Forum Nasional Perlindungan Anak. Nggak tahu gimana kok saya ketiban pulung. Dari semua tokoh-tokoh yang ada, saya terpilih sebagai ketua umumnya dari LPA, Lembaga Pelindungan Anak Indonesia. Yang pertama. Akhirnya setiap 4 tahun ada, tahun 2002 saya terpilih lagi. Akhirnya saya mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga negara yang disebut KPAI. 2002 sampai 2006, kok terpilih lagi. Akhirnya juga saya mengusulkan adanya Kementerian Perlindungan Anak. 2006 terpilih lagi sampai 2010. Akhirnya saya sudah
karena sudah senior, beri kesempatan yang muda-muda. Saya mundur, tiba-tiba satu periode lagi ada penyimpangan dari pejabatnya waktu itu. Akhirnya saya tahun 2016 dipilih lagi untuk melanjutkan sampai sekarang. Dulu pernah namanya dengan nama populer Komnas Perlindungan Anak, tapi kan Komisi Nasional kan lembaga negara. Akhirnya kita kembali, ini kan lembaga yang semua unsurnya masyarakat. Betul. Jadi kembali ke LPAI. Sampai sekarang dan masih menunggu tokoh-tokoh muda. Ayo silahkan saya diganti. Karena sudah bukan muda. Kak lagi Kek panggilan. Tetap Kak buat kita. Iya. Kalau di fase itu saya melihat ada perubahan nih dari Kak Seto. Dalam arti kan selama ini kan sebagai entertainer atau sebagai pemerhati anak juga, tapi sebagai masuk ke dunia anak-anak. Sekarang berubah ke hal yang lebih serius lagi. Tanggung jawabnya kan otomatis bertambah dengan Kak. Pada saat entertain kan nggak ada tanggung jawab sama sekali, dalam arti hanya mengeluarkan kemampuan untuk membimbing anak-anak. Nah sekarang ada tanggung jawabnya penuh. Itu terasa sekali nggak itu Kak Seto? Ya lumayan terasa, sehingga ya satu-satunya ya tadi harus tahan banting. Dicaci maki, dihujat, di segala macam. Ya sudah hadapi semua dengan senyum, penuh rasa syukur itu saja. Jadi ya sekarang saya sudah diminta oleh beberapa ibu-ibu, ayo deh tangani lagi si Komo untuk bahwa salah satu hak dasar anak adalah hak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk juga mendapatkan pendidikan. Nah pendidikan ini kan juga melalui media televisi, mungkin media sosial juga isi kegiatannya. Maka salah satu gebrakan kami nanti ya melalui games yang edukatif, kemudian juga dongeng boneka melalui Instagram, WhatsApp dan sebagainya, atau YouTube ya. Itu intinya bagaimana menyumbang kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Salah satunya adalah dengan cara tadi menghadirkan suatu figur yang bisa menjadi kesayangan anak-anak, supaya anak-anak tidak hanya penggemar K-pop saja atau ya Barat dan sebagainya, kembali yang dicari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Nah, tentang itu yang Kak Seto buat. Ya, memang salah satu waktu itu suatu saat setelah saya cukup dikenal melalui Aneka Karya Anak-anak, itu ada seorang bapak-bapak ketok pintu tempat saya in the cost di situ. Lalu dibilang, Kak, saya punya anak kembar yang masih bayi yang tidak ada biaya untuk ini dan sebagainya, untuk dokter, untuk diisi dan sebagainya. Bisa nggak saya minta bantuan? Akhirnya saya oke, berapa ini ya? Kebetulan saya lagi ada rezeki, akhirnya sudah saya bantu. Nggak berapa lama, kira-kira 2 minggu datang lagi mengeluh ini terus sampai kira-kira selama 2 bulan selalu datang. Lalu saya pikir betapa banyak orang-orang lain yang punya putra-putri kembar. Baru 1 anak aja sudah susah, ini ada kembar. Dan kembar ini bukan hanya kembar 2, ada kembar 3, ada kembar 4. Bahkan kemudian kami juga punya anggota kembar 5 juga. 2 atau 3 pasang begitu. Jadi alangkah perlunya kalau kita bangun atau bentuk suatu yayasan terdiri dari para kembar yang kemudian bisa salah satu tujuannya membantu para kembar yang kurang beruntung ini. Nah akhirnya saya kumpulkan teman-teman kembar. Waktu itu ada artis penyanyi Yakob Alex, kembar grup waktu itu. Kembar grup ya. Kemudian juga ada kembar dari 3 penyanyi, saya lupa namanya, yang 2 itu kembar tuh. Lex Trio. 2 itu kembar juga. Lalu juga ada teman yang juga kembar sudah dewasa yang kerja di suatu perusahaan yang cukup bergengsi begitu. Nah kemudian beberapa teman saya kumpulkan, lalu saya pilih harinya yang kira-kira bernuansa kembar. Kembar itu kebanyakan kembar 2 kan. Saya cari yang serba angka 2. Sebentar lagi tanggal 22. Sebentar lagi 22 Februari bulan 2. Oke. Nah, sebentar lagi atau saat itu waktu itu sudah mulai tahun 1984 ya. Itu 1 tambah 9 tambah 8
tambah 8 tambah 4 tuh 22. Iya, Nah, iya. tahunnya pas. Ya, ya. Nah, oke, saya cari apa lagi? Salah satu anggota itu punya rumah di Jalan Patiunus nomor 22. Akhirnya kami hubungi notaris. Ini notaris dari Cendana, Bapak sekarang almarhum Kusbiono Sarman Hadi. Saya kontak. Nah, pas tanggal itu jam 10 malam, jam 22 lewat 22 menit 22 detik. Itu disahkan ditandatangani oleh kembar-kembar 2 semuanya. Gitu. Jadi itu hari bersejarah, tanggal 22 bulan 2 tahun 22 karena 1 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tuh 22. Jadi kemarin itu baru memperingati 40 tahun Yayasan Nakula Sadewa kan. Supaya tepat jam 22 lewat 22 menit 22 detik, modalnya Rp222.222. Luar biasa. Jadi itu terkenang sekali sebagai gerakan dari para kembar-kembar 2. Dan kemudian setelah kami juga berkumpul dengan dunia internasional, ini satu-satunya lembaga yang pengurusnya seluruhnya adalah orang kembar. Karena di beberapa tempat itu ada dikelola oleh ibu-ibu kembar. Jadi yang berkumpul itu, yang jadi pengurus ada ibu-ibu kembar, ada lembaga yang para ahli yang meneliti tentang kembar gitu. Tapi yayasan yang semuanya kembar, kami coba di Amerika, Jepang, Taiwan dan sebagainya kok nggak ada. Karena agak sulit mengumpulkan kembar-kembar itu sudah dewasa. Nah, kami kalau kumpul setiap tanggal 22 ini, dari mulai balita sampai kakek-kakek sekarang ini umur 77 tahun sekarang ini. Itu hadir bersama. Begitu. Dulu ada 81 tapi sudah wafat. Sekarang yang tertua 77. Yang kedua yang tertua 73. Total anggota berapa sekarang? Kenapa? Total anggota berapa sekarang? Nah, tercatat itu sekitar 10.000 sekian ratus pasang 10.000 dari seluruh Indonesia. Karena dulu ada cabang-cabangnya juga, cabang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, bahkan waktu di cabang Kalimantan Timur itu sekarang sudah dan sudah tidak ada beritanya, pernah mempunyai kompleks perumahan yang seluruh penghuninya persyaratannya boleh tinggal di situ harus ada kembarnya. Jadi apakah suaminya atau istrinya atau anak kembar atau ada pembantunya yang kembar. Salah satu penghuni rumah itu harus kembar. Kembar ya. Cukup unik gitu. Tapi dulu saya kira saya lupa pernah didaftar ke MURI atau tidak. Nah, kemudian saya juga agak lupa tahunnya, kami memecahkan rekor dunia rantai kembar terpanjang di dunia. Jadi kembar-kembar bergandeng tangan mengelilingi Tugu Api Pancasila yang di Taman Mini. Taman Mini ya. Itu ada, saya lupa, pokoknya hampir 1.000 pasang. Ada kembar 2, ada kembar 3 juga gitu, bergandeng tangan dan difoto naik helikopter. Zaman itu belum ada drone ya, Gitu. Jadi cukup unik juga. Gitu. Jadi bahkan kita juga pernah membuat festival kembar sedunia. Waktu itu bahkan saat itu pelindungnya memang ibu negara saat itu, Ibu Tien Soeharto. Itu pelindungnya dan untuk memberi semangat kepada para kembar-kembar itu. Gitu. Aktif sekali berarti yayasan ini, aktif sekali. Aktif sampai sekarang ya, cukup. Kak Seto? Kenapa? Masih sekarang juga Iya, aktif yayasannya? masih sering kumpul, sebentar lagi juga ada festival kembar di daerah di Jakarta Timur ya, berupa salah satu mall begitu. Tapi kami selalu kontak melalui Instagram juga, melalui WA, grup WA-nya juga untuk semua pada kumpul di sana begitu. Iya. Cukup? Dari audiens ada? Oke. Ada lagi yang mau diceritakan Kak Seto sebelum saya masuk ke saya tarik kekinian? Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup. Oke. Sekarang dari saya 2 pertanyaan terakhir nih Kak Seto. Kita hubungan dengan kekinian Kak Seto. Yang pertama, ini pemahaman saya Kak Seto maksudnya. Kalau dulu kan kita guru kita kan sedikit Kak Seto ya. Selain guru sekolah, walaupun ada TV, itu sudah masih mudah kita tarik perhatian anak-anak kan. Berbeda dengan sekarang kan Kak Seto. Tanda kutip guru itu kan banyak sekali. Iya. Nah, pandangan Kak Seto gimana? Supaya bukan supaya ya, itu subjektif gitu ya.
supaya anak-anak ini tetap menjadi tanda kutip anak-anak, maksud saya gitu. Berbeda kan dengan zaman waktu kaseto, waktu di TV gitu kan. Media juga sedikit atensi anak-anak mudah ditarik pada saat itu karena tidak banyak pilihan. Iya, Sekarang kan udah banyak pilihan nih kaseto nih. Nah, apa mungkin pendapat kaseto soal itu gitu loh. Ya, nah mungkin memang harus berubah ya. Iya. Pendidik zaman now harus juga menyesuaikan dengan zamannya. Oke. Gitu. Jadi zaman sekarang ini kan banyak tantangan, Ya. banyak stimulasi dan sebagainya, sehingga zaman sekarang tidak tepat atau justru kita akan frustrasi kalau mimpi punya anak penurut. Artinya hanya nurut pada satu informasi. Nurut orang tua mungkin ya saat itu, tapi di belakang banyak melakukan penyimpangan. Karena tantangan orang tua zaman sekarang itu informasi beragam. Maka satu-satunya adalah mimpi punya anak yang mandiri, percaya diri, tapi juga bisa bekerja sama. Jadi di dalam menanamkan suatu etika, kemudian menanamkan suatu akhlak dan sebagainya, itu tidak dengan memaksakan, tapi dengan menawarkan, kemudian berdialog. Jadi kita bekerja sama. Jadi kemudian anak juga bisa membandingkan mana yang benar, karena informasinya beragam kan. Gitu. Tidak semuanya orang tua selalu benar. Gitu. Tapi kalau dengan cara memaksakan, artinya anak justru banyak kabur. Zaman sekarang anak banyak kabur bisa keluar dari rumah, ya akhirnya banyak artinya minggat bahasa Perancisnya tadi, tapi bisa juga kabur ke kamar dan lari ke gadget. Nah di situ banyak terpapar hal-hal yang negatif juga. Gitu. Jadi kami selalu menanamkan marilah jadi sahabat anak. Oke. Maka tahun 18 ya, jadi kira-kira 6 tahun yang lalu kami mencanangkan suatu gerakan nasional Gernas Sasana, saya sahabat anak. Kami ajak Presiden, Bapak Presiden dan Ibu Negara dan 4 menteri yang berkaitan dengan pembinaan mental anak. Pertama Menteri Pendidikan, kedua Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ketiga Menteri Kesehatan, termasuk kesehatan mental, dan keempat Menteri Sosial. Supaya anak juga belajar bersosialisasi, membangun karakter yang baik dan sebagainya. Itu menjadi sahabat anak dengan mengajak tadi sekitar 900 anak-anak berbagai lapisan masyarakat bermain di halaman samping Istana Merdeka. Dan permainan itu yang menjadi akar budaya kita, permainan tradisional. Jadi Bapak Presiden, Ibu Menteri dan sebagainya itu main engklek, main gobak sodor, main kuda lumping, main egrang dan sebagainya. Dan anak ternyata senang. Jadi supaya ini juga diikuti semua setelah para menteri dan Bapak Presiden, gubernur. Waktu itu 2 gubernur Jawa Barat, Kang Emil, dan gubernur NTB waktu itu. Itu juga bermain bersama dengan anak dengan berbagai lapisan. Terus kemudian bupati, wali kota, kemudian camat, lurah, RT, RW, akhirnya ayah bunda sahabat anak. Jadi menanamkan suatu etika dan sebagainya tidak dengan cara kekerasan, dengan cara dipaksa, tapi tumbuhkan motivasi internal anak-anak ini. Jadi dia melakukan ini semua ya karena merasa nyaman. Misalnya tidur tepat waktu, kemudian juga makanan yang sehat, semua akhirnya ada perasaan lebih sehat, gembira dan sebagainya. Jadi akhirnya juga membudayakan semacam ada pertemuan keluarga secara periodik. Entah rapat keluarga namanya, diberi nama konferensi meja bundar, atau sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah. Gitu. Jadi dengan cara begitu anak akrab dengan orang tua. Tapi waktu rapat tadi atau ngobrol bareng asik ini, tidak orang tua yang main perintah-perintah saja. Misalnya, sekarang dengarkan, ayah mau bilang, kamu harus gini, anak kabur semua malah. Tapi mulai dengan sekarang ayah bunda mau dengar apa menurut kalian yang salah dari kami. Jadi anak dibangkitkan untuk berani berbicara. Dia lihat loh, ayah bundanya mau dikritik. Kalau begitu saya dikritik, dikoreksi ayah bunda juga nggak apa-apa dong, begitu.
Jadi keteladanan, contoh-contoh nyata itu jauh lebih manjur daripada sekedar bentakan, jeweran, ataupun hal yang bersifat pemaksaan tadi. Zaman sudah berubah ya Kak Seto. Zaman berubah. Orang tua bijak mendidik anak sesuai zamannya. Nah, itu sesuai zamannya, itu penting. Tapi kalau tadi boleh saya simpulkan ya Kak Seto, berarti benar-benar si ibu dan bapak zaman sekarang disesuaikan dengan gayanya masing-masing, tapi tetap dengan me time dengan anak-anak, Ya. ya. Kemudian dengan kesabaran yang juga tetap ya, maksudnya gini, kayak Kak Seto kan dari tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai sekarang, kalau saya lihat kesabarannya tuh luar biasa. Jadi maksudnya kami nih para orang tua pengen tahu kesabarannya tuh bagaimana ya? Dari mana sumbernya Dari kan mana? bisa sama. Ya. Nah, sabar, marah itu kan emosi kan. Betul. Kadang-kadang kalau kita bilang, wah saya emosi, padahal emosi ada di kepala. Emosi bisa dikelola dengan cerdas. Jadi misalnya kita ayah atau bunda di kantor misalnya, pulang-pulang begitu lihat kamar berantakan, aduh Gusti, langsung ngoleh-ngoleh segala macam. Nah, mulai dipikirkan, nanti kalau saya pulang, mereka rindu ketemu saya. Kalau mereka tiba-tiba kaku, nurut segala, wah, saya harusnya alhamdulillah anak saya bukan robot yang bisa di-planning begitu mudahnya. Anak saya tetap manusia, punya perasaan, punya keinginan dan sebagainya. Jadi justru saya bayangkan kalau nanti mereka teriak, mereka apa, aduh, saya harus hadapi dengan senyum, penuh rasa syukur dulu. Dengan kekuatan syukur kita akan lebih mudah mengendalikan emosi. Jadi begitu lihat kata, aduh kamu senang teriak-teriak ya, yuk kita teriak sama-sama dengan nyanyi lagu. Kalau dia coret-coret, kamu senang gambar ya, bagus. Sekarang kita gambarnya di sini ya. Kalau di sini nanti teman-teman datang, kok rumahnya kotor misalnya. Jadi dialihkan, tapi tetap diapresiasi. Bahwa ada kekuatan kreativitas, ada kekuatan dinamikanya yang hebat dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang hilang dari pandangan orang tua. Jadi orang tua kadang-kadang ya tidak berpikir positif, positive thinking lah. Dan temukan kekuatan yang ada di anak tadi, yang teriak, yang corat-coret, yang ini dan sebagainya. Dengan dia acungi jempol, dia menjadi bersahabat, dengan mudah bisa diarahkan secara bertahap. Intinya saya kira itu. Dapat poinnya? Oke. Ini kalau cerita Kak Seto nggak bisa. Nggak bisa. Banyak nih, berjilid-jilid. Belum kita bicara homeschooling, belum kita bicara, ya kan, Kak Seto itu semua kan. Cuman mengingat usia Kak Seto yang masih 37 tahun. Rasanya terlalu panjang kalau kita perpanjangin. Mungkin next episode ya. Next episode kita bisa ketemu lagi insya Allah. Nah mungkin yang terakhir Kak Seto. Mungkin ada saran atau ada pendapat untuk generasi-generasi sekarang yang apa ya namanya, masih anak-anak ataupun yang akan mempunyai anak gitu loh. Ada saran nggak? Masalahnya podcast kita ini salah satunya adalah mengambil pembelajaran dari perjalanan masing-masing kita, misalnya Kak Seto juga. Apa kira-kira? Iya, tentu untuk anak-anak ya, untuk anak-anak remaja, percayalah pada diri sendiri. Jadi saya saja yang terkenal paling bodoh, paling bandel, paling nakal, paling jelek, itu semua bisa berubah dengan keyakinan percaya pada diri sendiri. Tapi intinya jaga hati. Jadi jaga hati, tetap rendah hati, jangan congkak, jangan sombong, dan upayakan terus belajar. Tiada hari atau jangan pernah berhenti belajar. Tiada hari tanpa terus belajar menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hanya dengan demikian kita akan terus berkembang, kita akan berubah dari negatif menjadi positif, dan sekali lagi mungkin dengan prinsip gembira. Gembira itu apa? G-nya adalah gerak, jangan mager. Ini keren banget ya. E-nya adalah emosi cerdas, jaga emosi yang cerdas. Kemudian M-nya makan, minum teratur dan yang berkualitas. B-nya bersyukur, beribadah, berdoa dan bahagia. I-nya istirahat yang cukup.
termasuk istirahat dari benci, istirahat dari dendam, iri dan dengki. R-nya rukun selalu dalam keluarga dan dengan teman-teman. Dan A-nya tetap aktif belajar dan berkarya. Mantap, mantap. So, rasanya cukup dulu. Kita kasih waktu Kak Seto istirahat. Insya Allah untuk episode kedua kita bisa jumpa lagi. Kak Seto, terima kasih banyak atas waktunya. Seto, terima kasih banyak sudah hadir di Retrowisdom. Silakan Bu Dos, ditutup. Oke, baiklah Retrois, sahabat kami semua, terima kasih sudah menyaksikan Kak Seto bersama kami. Sampai di episode berikutnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.